Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk belajar bahasa pemrograman C++, yaitu dengan double linked list. Bagaimana caranya untuk menerapkan tambah belakang ya, nggak salah. Tambah depannya udah. Saya cek dulu ya. Kemarin kita udah belajar tambah depan, tampilkan, dan sekarang kita akan mencoba untuk tambah hapus belakang, hapus depan, gitu ya. Nah, kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya kemarin tuh saya cek gitu ya. Di sini ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi nilai awalannya head sama tail dulu. Not pref, not tail ini sudah sesuai. Oke, ini kita kalau misalnya mau cek is empty bisa ngecek dari headnya aja atau tailnya aja. Karena pada dasarnya double linked list itu punya head sama tail, jadi salah satu aja. Terus tambah depan. Nah ini not baru, next sampai betul. Nah, ini kita tambahkan ya. Jadi kalau misalkan ini datanya itu kosong, maka dia kan head sama tailnya itu adalah sama dengan not baru. Nah, sebetulnya sama aja sih, nggak ada masalah. Saya pernah coba juga, cuman ya kita perbaiki aja biar kita tuh bener-bener mainan double linked list ini. Jadi, nah, tail next-nya sama previousnya 0 kalau misalnya datanya kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya tuh ada gitu ya, not baru sama dengan next sama dengan head. Oke, ini udah sesuai sih. Oke, kita langsung aja coba untuk tambahkan void tambah belakang. Oke, gini ya. Oke, kita tambah belakang. Kok pakai spasi? Kita pakai codingan yang sama aja gitu ya, bahwa sebenarnya ini masalah intinya kalau misalnya ada tambah baru ya, integer data baru gini, ada data baru kita masukkan sebagai not gitu ya, karena di stepnya itu kalau misalnya di PPT itu adalah setiap ada data baru kita jadikan data tersebut menjadi not gitu, maka not data baru, not baru sama dengan new not baru, datanya adalah data baru, nextnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau pakai kondisi ini ya, tapi tentunya kita akan sesuaikan gitu ya, berhasil ditambahkan di depan. Nah, ini biar ada jelasan, ini di belakang tuh ya. Terus oh ya, ini kan kita ini kalau misalnya datanya kosong maka posisinya sama gitu ya, ini logiknya sama kalau misalnya datanya itu kosong, jadi data baru akan menjadi head sekaligus tailnya. Dan jangan lupa head next sama previousnya adalah 0, tail next dan tail previousnya adalah 0 juga. Nah, di sini yang berbeda dengan codingan yang tambah depan gitu ya. Ini kita mau bikin gitu ya, kalau misalnya tambah belakang itu adalah diingat-ingat ya, kita tuh misalkan contohnya itu punya ini gitu. Kita copy aja gitu, biar ada bayangan. Nah, tambah belakang ini artinya 10, kita akan menambahkan data di setelah 10. Headnya posisinya kalau misalnya kayak gini adalah headnya adalah 2, tailnya adalah 10. Kenapa ini kenapa not itu disebut head? Karena previous notnya adalah 0, tapi kalau misalnya 10 ini next pointernya itu ya, next notnya itu adalah 0 gitu. Nah, kita bikin aja langsung gitu ya, tail next gitu ya. Artinya tail next itu adalah angka 10 gini ya, 10. Dia tidak mengarah ke 0 lagi, tapi kita bikin menjadi dia ke not baru ini ya. Jadi cukup mudah sebetulnya. Selanjutnya kalau misalnya udah kayak gini ya, baru ya, previousnya ya, ini kita jangan replace dulu gitu ya. Previousnya not baru ini kan baru lagi, not baru ini previousnya kan tadinya nextnya kan 0 gini ya. Previous dari not baru ini kan tadinya 0, kita jadikan prevnya adalah tail gitu ya, atau tail yang lama. Jadi nanti tailnya kita akan langsung replace dengan not baru. Jadi yang tadinya tailnya adalah apa tadi? Tailnya adalah angka 10, maka ini kita jadikan begini, angka bisa berapa sih, misalnya 3 gitu ya, bisa jadi kayak gini sih gitu ya. Kita langsung coba aja gitu ya, tambah ini bisa
Oke, kita tampilkan. Tambah belakang tampil. Oh iya, maaf, ini bekas codingan sebelumnya. Jadi saya sempat latihan biar nggak apa namanya, nggak malu-maluin lah ya bikin videonya. Oke, kita jalankan dan kita lihat hasilnya dari yang 10, 2, dan 1, dan 10 tambahin dulu ya, tambah depan, terus 2 tambah depan, terus 1 ditambah belakangnya. Jadi so contoh nggak sih? Oh ini contohnya 3 ya, udah kita pakai yang 3 aja gini. Dan kita coba untuk tampilkan, dan insya Allah berhasil gitu ya. Dan langsung aja kita lanjutkan untuk hapus belakang. Kita coba dari hapus belakang dulu. Void hapus belakang. Nah, hapus belakang ini dia tidak menerima inputan karena otomatis dia tuh akan akan menghapus data yang paling belakang. Jadi nggak usah disuruh mana data yang harus dihapus terlebih dahulu gitu. Nah, seperti biasa kita punya dua kondisi gitu ya, kayak gini. Kita punya dua kondisi. Aduh ini kodenya ini ya. Yang pertama kalau misalkan data kosong ya. Jadi kalau misalkan data kosong kita langsung print aja. Jadi nggak ada yang dihapus gitu. Maka aja gini, terus else-nya. Nah ini saya tuh agak lupa gitu ya. Kayaknya sih saya nggak nerangin di PowerPoint-nya. Jadi kalau misalnya hapus itu kita harus punya dua kondisi juga gitu ya. Kalau misalkan notnya itu 2 atau 3 itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya notnya cuma 1, ya kita harus punya kondisi itu. Nah, cara deteksinya itu gimana? Yang pertama, kita bisa ngecek dulu apakah misalkan ya kita punya di sini datanya, oh ya, ini menuju ke 0 ya. Ini apakah next node dari 2 ini 0 atau enggak gitu ya, gini. Nah, kita bikin kondisi gini. Tapi dia kalau misalkan kondisinya 0 ya, misalkan kondisinya itu cuman kayak gini aja gitu ya. Nah kalau misalkan kondisi gini, maka kita bisa jalankan seperti ini. Artinya yang dihapus itu hanya angka 2 ini aja langsung gitu ya. Jadi kita bikin kondisinya adalah, jadi kita yang gampang-gampang dulu ya. Oh ya, ini kita bikin alat bantu dulu ya. Not ini kita bikin not bantu. Hapus sama dengan head gini. Nah, yang mau kita hapus adalah head ya. Hapus sama dengan tail juga masalah karena datanya itu cuma 1 gitu ya. Ini data cuma 1 gini. Terus kita bikin head, kita lepaskan dulu ya semua ikatan dari node itu. Head sama dengan 0, tail sama dengan 0 gitu ya. Terus kita pakai query atau kita sintaks dari C++ ya, dengan menjelaskan hapus delete. Nah, jadi langsung dihapus begitu saja ya. Tapi kalau misalkan datanya itu lebih dari 2, artinya 2, 10, 3, kita kan akan menghapus angka 3 ini. Maka kita tuh harus deteksi gitu loh, mana node yang next node-nya itu adalah 0, yang artinya di sini posisinya 3. Kalau misalnya 10 ini next node-nya itu masih 3, dan 2 next node-nya itu masih 10, maka kita akan mendeteksi dengan cara dia di looping satu-satu. Misalkan 2, ini kita tanya nih, apakah next node-nya itu 0 atau enggak? Ternyata enggak kan? Maka kita pindah, kita cek lagi untuk angka 10. Apakah node dari 10 next node-nya masih next node-nya itu 0? Ternyata enggak. Nah, kita pindah untuk ngecek di node yang ketiga. Dan ini pertanyaan terakhir adalah, apakah 3 itu next node-nya tuh masih next node-nya tuh 0, dan jawabannya betul, maka dia nanti akan dieksekusi di sebelah sini gitu. Dan di sini kita bikin query dengan seperti ini. Jadi dia tuh akan ngelooping terus gitu ya, ngelooping terus. Nah ini, nah tailnya kan aslinya di tanggal 3, maka tailnya kita ganti gitu ya di previousnya gitu ya. Nah, tailnya itu kan hasilnya 3, tapi tailnya itu diganti, yaitu di angka 10, karena dia menuju ke previousnya. Previous dari 3 berapa atau kemana, yaitu ke node yang 10. Terus kita lanjut lagi. Tail next-nya gitu ya. Yang tadinya ini kan
ini kan dia 10 jadi tail gitu ya. Tail nextnya itu kan aslinya ketiga, maka kita ganti bukan ketiga tapi ke 0 gini gitu. Terus terakhir kita delete untuk hapus ini ya, dan kita kasih print ya. Sebenarnya untuk setiap ini juga kita nggak usah tulis ini, karena nanti pada harinya dia juga akan terhapus. Gini juga bisa, biar nggak ada looping ya, atau redundant gitu ya. Di sini kita bisa tuliskan data paling belakang terhapus. Ini udah bisa ditampilin kayak gini doang nih. Ini 2310. Hapus belakang. Tampil. Oke, kita coba tampilkan. Berarti artinya nanti angka 3 akan terhapus gitu ya. Kita coba. Aduh, apa nih error apa nih? Ya ampun ini ya. Kadang-kadang kita lupa gitu untuk menambahkan titik koma. Oke, ini kita ganti dengan apa nih? 0 gede aja kali ya, biar nggak salah. Oke sih, emang biasanya saya tuh pakai 0 gede gitu. Bismillah, ini harus bisa nih. Oke, bisa. Oke, data terakhir adalah 2, 10, dan 3, maka data yang paling terakhir akan dihapus, yaitu angka 3 gitu. Atau kalau misalkan tadi tulisan itu cuma kayak gitu doang gitu ya, nggak ada 3 sudah terhapus gitu ya. Kita bisa tambahkan ini biar dia menyebutkan angka 3-nya. Hapus. Nah, kalau misalnya kayak gini aja, nanti kalian tuh keliru, jadi nggak bakal bisa muncul karena sudah dihapus dengan perintah delete gitu ya. Dan kita punya trik gitu ya, delete-nya ini kita letakkan di setelah code ini, jadi tetap bisa ditampilkan. Dan ini bakal error sih. Nah, ini dia akan menampilkan kayak apa ya, letak memorinya. Sebenarnya letak memori juga masih ada gitu, nggak benar-benar dihapus, tapi data di dalam memori itu udah kehapus. Jadi kita letakkan seperti ini aja urutannya, sehingga bisa ditampilkan dulu sebelum benar-benar dihapus. Dan aduh, sayang ini udah dihapus ya. Hapus sama dengan tail ya. Dia ya terpaksanya ini udah kehapus ya, mungkin gara-gara udah di-run beberapa kali jadi benar-benar kehapus gitu. Mungkin kita coba tambahkan dulu. Ya secara logik sih saya yakin udah betul ya, tapi ya sudahlah. Tuh. Oke, kita coba tambahkan gini. Ini udah dihapus 3, tambahkan 3 lagi gitu ya. Yang penting bisa nampilin angkanya. Dan ya sayang banget ya, tetap nggak bisa ditampilkan. Ya sudah, nggak apa-apa ya, mungkin kita nggak usah pakai ini gitu. Oke, ini aja ya, yang penting sudah bisa untuk hapus belakangnya. Dan selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana caranya untuk hapus depan ya. Gini. Oke ya, seperti biasa sebenarnya sama aja sih untuk caranya gitu ya, cuma nanti beda query-query-nya gitu. Ini kalau misalnya data kosong, dia akan ngeprint data DLL masih kosong gitu. Terus kalau misalnya data cuma 1, yang kita hapus adalah yang bagian depan. Nah, ini data paling depan terhapus. Pada dasarnya sama untuk hapus depan dan hapus belakang. Tapi yang membedakan adalah, nah bagian ini nih, gitu ya. Jadi dia tetap ngecek gitu ya. Kita pakai ini dulu untuk referensi. Hapus depan ini berarti yang akan terhapus adalah angka 2-nya, maka di sini kita bisa tambahkan yang dihapus adalah head-nya. Jadi dia tetap ngecek nih, apakah head next-nya itu apakah 0 atau enggak gitu. Soalnya kalau misalnya head next-nya cuman langsung 0 ya, artinya cuma 2 doang ya, next-nya 2 ke next-nya itu 0, maka dia itu adalah datanya cuma 1. Tapi kalau misalkan
nextnya itu ada datanya, maka dia bisa jalankan yang perintah ini. Kita langsung aja kita pakai node yang hapus ini, kita masukkan bahwa head sama dengan hapus sama dengan head, karena yang mau dihapuskan adalah headnya gitu ya. Lalu di sini head sama dengan gitu ya, langsung aja ya, headnya kan aslinya adalah angka 2 gitu, maka kita deklarasikan menjadi head next. Itu head next itu adalah angka berapa atau node berapa, yaitu di node 10 gitu. Jadi kita replace langsung gitu ya posisi headnya. Dan head previousnya dia kan masih headnya kan tadinya angka 2 dan ini sekarang jadi node 10, dan head previousnya itu kan tadinya menuju ke angka 2. Nah sekarang kita deklarasikan menuju ke 0 gitu. Dan kalau misalkan udah ya nanti kita delete seperti ini gitu nggak sih? Kita coba ya. 10, 2, 3 yang terhapus adalah 3, yang ini harusnya kita hapus depan ya, terus kita tampilkan yang harusnya tersisa angka 2 gitu ya, tapi kita coba sambil di run gitu ya biar jelas. Ini ya 10, 2, 10, 3 data paling belakang terhapus, artinya 3 ini kita langsung hapus jadi 2 dan 10, dan selanjutnya data paling depan terhapus dan harusnya 2 yang terhapus, dan betul ya, node yang 2 ini sudah terhapus, tersisa node 10 saja. Dan gitu ya, sebetulnya kalau misalnya kita udah paham logikanya cukup mudah, apalagi sebelumnya saya sudah memberikan algoritmanya di dalam konsep video teorinya. Dan mudah-mudahan sih cukup jelas, dan kalian kalau misalkan masih bingung, mungkin video ini bisa speednya dikurangi gitu juga bisa gitu ya, karena mungkin kadang-kadang saya cenderung untuk ngomong cepat juga ya. Dan nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian sampaikan di kolom komentar ini atau di WhatsApp grup yang sudah saya buat atau di WhatsApp pribadi saya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.